Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita, manusia termulia, baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada seluruh pengikutnya. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jawabul Kafi Lid-Dawa'i Syafi. Dan ini masih pendahuluan sebelum masuk tentang bahaya-bahaya ketika melakukan kemaksiatan. Ini masih permulaan atau muqaddimah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau tidak salah kemarin kita sudah bahas ya di season pertama. Kemudian insyaallah kita lanjutkan kembali tentang bahasan bahwa doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Kata beliau, "Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah." Doa itu adalah obat yang paling bermanfaat. Wa huwa adul bala yudafi'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulah wa yarfa'u aw yukhaffifuhu idza nazal. Doa itu juga sebagai musuhnya ujian. Doa itu juga adalah musuhnya ujian. Jadi ketika ujian datang, doa dari kita, nah ini akan terus bertabrakan. Di satu sisi bala ketika diturunkan oleh Allah, ujian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengenai seseorang yang sudah ditentukan untuk terkena bala atau ujian atau musibah. Tapi ketika seseorang yang akan ditimpakan musibah atau ujian itu, dia berdoa kepada Allah dan doanya kuat, yudafi'u, akan menolak ujian itu yang akan turun kepadanya. Wa yu'aliju, kalaupun tiba atau datang sudah mengenai seseorang yang berdoa itu, wa yu'aliju, dia pun akan mengobatinya. Seandainya itu penyakit, seandainya itu mungkin wabah, berbagai macam yang Allah turunkan dari langit, ujian-ujian kepada manusia atau musibah-musibah yang diturunkan kepada manusia. Kemudian juga wa yarfa'u, dan bisa menghilangkan ketika sudah kena, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat atau lambat. Au yukhaffifu, atau minimal meringankannya. Karena orang yang menyandarkan urusannya kepada Allah, dia akan tenang. Dari ketenangan itu, musibah sebesar apapun jadi ringan, tidak terasa berat. Oleh karena itu, doa ini amat bermanfaat dan dia adalah obat yang paling bermanfaat. Minimal ketika orang menyandarkan urusannya kepada Allah dan dia terus meminta kepada Allah, akan diringankan bebannya, hatinya. Karena seseorang ketika datang musibah, banyak orang tidak akan sabar. Ya contoh saja, wabah yang konon katanya cepat sekali merenggut nyawa manusia sekarang, ya luar biasa, namanya aja keren gitu ya. Virusnya aja keren gitu namanya kan, bukan main. Seseorang kalau sudah tidak menyandarkan urusannya kepada Allah, dia lebih menyandarkan urusannya dengan ikhtiarnya, dengan usahanya, dia akan berat, bebannya akan juga berat. Ya, sehingga ketika mungkin terdengar kabar-kabar yang ya mungkin mengagetkan mereka, corona katanya sudah datang ke Indonesia, masker habis, susah lagi katanya begitu. Belum lagi orang-orang yang mungkin saja dengan ikhtiarnya, dia menyandarkan dengan usahanya saja tanpa menyandarkan urusannya kepada Allah yang sudah menurunkan dan yang mempunyai ujian-ujian itu sendiri, ya mereka borong makanan segala macam, la ilaha illallah. Itu bukan sifat seorang mukmin yang baik. Ya, bukan sifat seorang mukmin yang baik. Saya biasa minum jahe saja, nyari jahe susah gitu kan. Ya, di pasar Citerep habis, Cibinong habis. Ya, itu jahe.
Gara-gara mungkin saja mendengar ada dokter yang menyarankan bahwa jahe ini memang menangkal, katanya virus corona bisa menangkal karena memang ada efek positif ketika seorang minum jahe dan segala macam. Ya, bukan main. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin ya betul-betul menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan dan ditolaknya keburukan-keburukan. Karena gambaran orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak putus-putus berdoa kepada Allah. Makanya doa itu adalah perkara yang terpenting untuk seorang mukmin. Bahkan dijelaskan oleh para ulama, silahul mukmin sebagai senjatanya orang beriman juga. Lihatlah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya ketika ditakut-takuti oleh para munafik. Ketika hendak perang Badar, apa coba ucapan mereka? Dengan zikir dan menyandarkan urusannya kepada Allah dan sambil berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung, ya, sebagai penolong, sebagai pengurus. Mereka sandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditakut-takuti seperti apapun, enggak perlu cemas. Karena seorang mukmin keyakinannya ini membuat musibah apapun yang datang kepadanya ringan. Karena yakin seandainya dia sehat, ini adalah momen untuk bersyukur, memperbanyak ibadah kepada Allah. Seandainya ditimpa penyakit pun, ini adalah ujian dari Allah. Seandainya sabar, dihapuskan kesalahannya dan disiapkan surga. Karena orang-orang yang sabar dijanjikan tidak ada batasan pahalanya. Besar, Masya Allah. Jadi apa yang membuat dia cemas? Sehat dia dipakai untuk syukur, memperbanyak ibadah kepada Allah karena sehat. Hartanya banyak dia untuk bersedekah, dan ketika ditimpa musibah pun dia sabar dan yakin bahwa setiap apa yang datang kepadanya dari musibah-musibah ini Allah ingin memberikan kebaikan kepadanya. Bukankah Rasul mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, "May yuridillahu khairan yusibhu minhu." Siapa yang Allah kehendaki dapat kebaikan, ditimpakan musibah kepadanya. Musibah itu bukan azab untuk orang beriman, untuk orang yang baik keimanannya, tapi justru Allah sedang memperhatikan dia. Allah sedang ingin memberikan kebaikan yang banyak kepada dia. Masya Allah. Ya, sehingga Rasul selalu memberikan nasihat kepada umatnya agar tenang dan jangan cemas. Sebesar apapun musibah, ketika dihadapi dengan ketenangan, maka juga akan baik insya Allah ujungnya atau akhirnya. Begitu. Baik. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW, dan memang hadis ini dhaif, bahkan Syekh Nasir Albani mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim mengutip hadis ini, beliau menyangkanya ini adalah hadis sahih. Tapi sering kita dengar ya, ya tidak masalah karena tidak bertentangan juga dengan hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh kita untuk memperbanyak doa, gitu ya. Ini dikutip oleh beliau, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Ini sering dikutip juga oleh para dai. Ya, dan dikuatkan oleh para muhaddis, para imam-imam atau ulama-ulama hadis termasuk Syekh Nasir Albani mengatakan hadis ini sebetulnya tidak sahih, bahkan maudhu kata beliau. Ya, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan penyinar atau penerang langit dan bumi. Ya, tapi sekalipun hadis ini maudhu, ayat-ayat Al-Quran dan hadis sahih menerangkan persis juga sama dengan hadis yang maudhu ini atau hadis dhaif ini. Sehingga Imam Ibnul Qayyim mengutip dan para ulama tidak mengingkari kutipan yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tetap saja saya katakan sekali lagi, orang-orang yang disebut ahlul hadis, padahal Al-Imam Ibnul Qayyim ini terkenal ahli hadis di masanya beliau. Ya, bahkan beliau pentahqiq hadis-hadis di kala itu. Ini hadis sahih, ini hadis dhaif, tapi tetap saja ya beliau sendiri ya kadang mengutip juga hadis yang dhaif, bahkan dimaudhu'kan, disebut maudhu oleh ulama hadis setelahnya ya, seperti di zaman sekarang. Tapi tetap saja itu saya katakan sekali lagi, hadis itu terkadang ada yang mengatakan ini adalah hadis yang sahih,
tapi di sisi lain ada ulama yang mengatakan hadis ini tidak sah. Nah ya seperti itu. Tidak seperti Al-Quran, semua sepakat dengan kebenarannya. Nah seperti itu. Baik, jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa doa ini adalah senjata orang beriman. Dari dulu juga para nabi adalah senjatanya berdoa kepada Allah. Ya Nabi Musa alaihi salam saja ya dikutip dalam ayat Al-Quran pada surah Yunus, beliau menjadikan senjatanya doa untuk menghancurkan Fir'aun. Doa beliau untuk Fir'aun apa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana atmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Ini doa Nabi Musa untuk Fir'aun dan bala tentaranya. Karena Nabi Musa alaihissalam secara fisik, secara jumlah kalah dengan Fir'aun, kekuatannya pun jauh, sehingga para nabi selalu mengandalkan doa. Dan doa Nabi Musa alaihissalam untuk menghancurkan Fir'aun tadi dalam surah Yunus, Rabbana ya innaka ataita fir'auna, ya Rabb, engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, pemuka-pemukanya, menteri-menterinya dan yang lainnya, zinatan wa amwalan, perhiasan dunia dan harta dunia. Ya Rabbana liyudillu an sabilik, ya Allah, tetaplah mereka disesatkan dari jalan. Di Nabi Musa tidak menginginkan Fir'aun dan menteri-menterinya dan bala tentaranya supaya tidak beriman. Tetaplah mereka sesat dari jalanmu ya Allah. Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Hancurkan hartanya, binasakan harta mereka semua. Dan keraskan hatinya, fala yu'minu, dan mereka jangan beriman ya Allah. Hatta yarawul azab al-alim, kecuali sudah melihat siksa yang pedih. Apa kata Allah? Qala qad ujibat da'watukuma, doamu sudah diterima. Akhirnya Fir'aun dihancurkan kan, dan bala tentaranya tidak ada yang tersisa sama sekali, dan tenggelam dan tidak tahu jasadnya kemana kecuali jasad Fir'aun. Kenapa jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hancur dan sampai sekarang bisa diawetkan oleh manusia, tidak hancur, tetap ada muminya. Karena ketika dia ditelan, mau ditelan laut sudah mau menelan dia, mau menenggelamkan dia mengucapkan apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman dengan Tuhannya yang disembah oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang muslim. Gara-gara ini dia mengucapkan kalimat, kalau seperti kita mungkin umat ini adalah la ilaha illallah gitu. Dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sudah terlambat. Nyawa itu sudah di kerongkongan. Tidak diterima taubatnya oleh Allah, tapi karena dia mengucapkan kalimat beriman dan saya orang Islam, diselamatkanlah tubuhnya. Itu manfaat la ilaha illallah, dahsyat sekali. Ya, dahsyat sekali. Makanya Rasulullah ketika itu menasihati siapa? Pamannya Abu Talib. Ya, ini udah sakit, udah mau mati lah begitu. Ya am, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajju biha laka indallah. Kalimat yang saya bisa membela kamu nanti di sisi Allah. Mengucapkan la ilaha illallah, belum beramal apapun, Nabi siap membela Abu Talib ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat la ilaha illallah. Fir'aun saja, tapi kan dia terlambat kan, mengucapkan wa ana minal muslimin, dan mengucapkan la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali yang disembah oleh Bani Israel. Hanya Allah Tuhan, dan dia mengaku muslim, tapi terlambat, tapi tetap diselamatkan jasadnya sekalipun dia terlambat. Itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah. Ya, kalimat tauhid dahsyatnya luar biasa. Begitu. Jadi apa? Doa ini sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW dalam perang Badar pun dia panjatkan doa yang panjang, ingin menang. Ya. Dan dalam rintihan doa Rasulullah ketika hendak perang Badar, seandainya kelompok ini kalah ya Rabb, maka aku khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah Subhanahu wa taala. Rintihan Nabi dalam
sebelum perang Badar kan itu. Akhirnya dimenangkan perang Badar. Masya Allah, dahsyatnya luar biasa. Itu dahsyatnya doa. Makanya tidak bertentangan dengan hadis sahih, bahkan Al-Quran. Hadis ini disebut doa itu adalah senjatanya orang beriman. Masya Allah. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Saya tanya, salat itu maknanya apa? Doa kan? Dan itu pun tidak bertentangan dengan, saya katakan, dengan hadis-hadis sahih. Dan para ulama sendiri mendefinisikan salat itu adalah secara bahasa ad-doa kan gitu. Secara bahasa salat itu adalah doa. Karena memang di dalam doa itu adalah memanggil Allah dan kita minta apa yang kita inginkan. Dalam duduk saja, Rabbighfirli warhamni dan seterusnya kan. Ya Allah, ampuni saya, sayangi saya. Imaduddin. Makanya orang yang tidak salat, maka dia adalah orang yang sombong dan tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang melaksanakan salat 5 waktu, dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia memanggil Allah dan tawadhu dan dia meminta kepada Allah. Wajar kalau doa ini dalam hadis yang dhaif ini dikatakan imaduddin, tiangnya agama. Karena salat itu sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa itu adalah doa. Memanggil Allah dengan tawadhu dan meminta kepada Allah dengan rasa rendah diri dan menghinakan. Wajar ketika seseorang sujud, dia berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena sujud ini adalah gambaran dia betul-betul menghinakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian wa nurus samawati wal ard. Ya, cahaya langit dan bumi doa itu. Kenapa? Karena dengan doa seseorang bisa terlaksana maksudnya, hasil maksudnya, terlaksana tujuan-tujuannya. Ya, dan dengan doa seseorang maka diterangi. Makanya para ulama mengatakan bahwa seseorang ketika tahajud, salat dan dia berdoa, ya, malaikat melihat cahaya pada rumahnya. Dari langit sana orang yang melakukan tahajud di rumahnya atau melakukan salat di rumahnya dan dia berdoa, itu terlihat cahaya apa? Dilihat oleh para malaikat rumahnya bercahaya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi boleh mengatakan begitu dan mengutip hadis tentang itu. Ya. Bercahaya. Jadi seseorang yang sedang berdoa di rumahnya dengan salat dan yang lainnya, itu dari langit terlihat rumahnya bercahaya. Oleh para malaikat, rumah siapa itu yang bercahaya? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita salat sunnah itu di mana? Di rumah. Karena ketika seorang melakukan salat sunnah terutama di malam hari tahajud, gelap-gelapnya alam semesta ini dilihat bercahaya betul. Rumah siapa itu, kata para malaikat. Masya Allah. Tapi ketika mereka tidak salat dan meninggalkan tahajud atau witirnya atau salat sunnah di dalam rumahnya, redup cahaya itu dari rumahnya. Ya kalau masjid memang tempatnya orang salat, orang berdoa, orang baca Al-Quran, ya jelas terlihat oleh para malaikat bercahaya setiap masjid. Ya, kecuali masjid yang memang dibangun atas dasar kemunafikan dan ingin memecah belah kaum muslimin, itu kecuali seperti masjid di masa Rasulullah disebut masjid apa? Dirar. Itu kecuali. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, walahu ma'al bala thalathu maqamatin. Doa ini ya disertai bencana itu turun ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Ada kalanya doa itu lebih kuat daripada bencana yang Allah akan turunkan ke bumi, kepada dia, kepada manusia. Fayadfa'u. Karena doanya kuat, ditolaklah bala oleh doa. Tertolaklah bencana yang mau turun kepada dia karena doanya yang kuat. Kenapa doanya kuat? Karena bisa jadi dia adalah orang yang saleh, zuhud. Contoh saja dalam kisah kan, Al-Imam Ahmad pernah diminta untuk mengobati orang yang kesurupan, wanita yang kesurupan atau terkena jin, ya, kemasukan jin. Imam Ahmad adalah orang yang saleh, zuhud lagi, dan beliau sangat-sangat menjaga makanan yang dia makan, harta yang dia pakai, juga kepada keluarganya juga sama beliau jaga.
Bahkan pernah beliau ditawari beberapa ribu dinar, dikasih oleh pemerintah, beliau tidak menginginkannya. Lebih baik oleh pemerintah dikasih kepada orang yang berhak, sedangkan saya tidak berhak. Imam Ahmad adalah orang yang menjauh dari pemerintahan, karena banyak syubhat harta-harta dari pemerintahan, banyak syubhatnya. Beliau pernah ditawari itu karena sebagai ulama yang besar, ribuan dinar mau dikasih. Mungkin kalau orang nafsunya tinggi, wah ini berarti pemerintah perhatian kepada saya, pasti begitu kan? Senang dia. Imam Ahmad enggak. Ya, untuk apa? Untuk apa? Ya, beliau tolak dan disuruh dikembalikan utusan itu kepada siapa? Kepada amir, kepada pemimpin negara itu. Dan disuruh dibagikan kepada fuqara masakin, itu mereka lebih berhak. Imam Ahmad itu sangat sederhana hidupnya. Bahkan tambalan bajunya banyak dia jahit sendiri. Sampai-sampai muridnya melihat, Masya Allah, zuhudnya al-Imam Ahmad. Ketika mengobati, Imam Ahmad gak perlu doa dekat perempuan itu, enggak. Disuruh saja orang yang minta bantuan kepada Imam Ahmad, laki-laki yang diutus oleh keluarga wanita yang terkena jin ini, nih sendal saya saja bawa, sendal beliau saja dibawa, sendalnya dibawa, ya dikatakan oleh orang yang bawa, ini adalah sendalnya Imam Ahmad. Jin itu mau keluar, takut, baru dengan apa? Sendalnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan itu masyhur cerita tentang itu. Kan ini bukan hadis Rasulullah, ini kan hikayah cerita ya. Ya, itu masyhur. Ya, enggak usah doa di depan perempuan itu aja, kasih sendalnya itu udah takut setan gitu kan. Masya Allah. Persis juga dengan Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, setan itu takut mendengar suara sendalnya Umar bin Khattab. Enggak perlu lagi doa, ngedengar sendalnya itu setan udah lari. Dahsyatnya orang saleh begitu. Dahsyatnya orang-orang yang zuhud dan tidak mencintai dunia berlebihan, dahsyatnya luar biasa. Karena syaitan masuk kepada kita dan mengganggu dan mudah mengganggu kita karena kita terlalu cinta dan tamak terhadap dunia sehingga gampang disesatkan kita. Orang ilmunya setinggi apapun, solehnya setinggi apapun, kalau mengikuti syahwatnya dan begitu cinta terhadap dunia, dia akan goyang. Udah tua aja cinta kepada dunia, mau dikasih jabatan siap katanya begitu. Padahal sudah tidak mampu dari sisi fisiknya. Kenapa? Dzalika bi anna mustahabbul hayatad dunya. Kekafiran, kemunafikan, kefasikan ada dan syaitan mudah untuk mengarahkan manusia seperti itu karena terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, tamak. Sallallahu alaihi. Jadi apa? Yang pertama, tingkatan pertama, doa ini lebih kuat daripada bencana, daripada bala, daripada ujian. Dan itu adalah, tadi saya katakan, orang yang berdoanya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang zuhud, hatinya bersih, bersih sekali. Tidak ada keinginan setiap amalnya untuk dunia, melainkan dia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab pernah kan, Sungai Nil kering, kemudian beliau membaca bismillah, dan dalam riwayat ditulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau lemparkan ke sumber Sungai Nil, kemudian mengalir deras lagi sungai ini. Ya, begitu. Ini adalah gambaran bagaimana bala atau ujian-ujian, bencana-bencana itu sekali lagi tertolak karena adanya doa, kuatnya doa dari mulut yang keluar dari orang-orang yang kalimat yang keluar dari orang-orang yang saleh, yang zuhud. Masya Allah. Pernah juga di masa Umar bin Khattab kan, ketika guncang, ketika gempa bumi, ya, Umar bin Khattab memegang tanah, gitu kan? Dan ini juga persis terjadi di masa Nabi Musa alaihi salam, goncang, gempa bumi. Ya, ini ucapan Nabi Musa ketika gempa bumi apa? Atuhlikuna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Ya Rabb, apakah engkau akan menghancurkan kami semua gara-gara ada orang bodoh yang berbuat kebodohan? Ya, kalau mau dihancurkan sebelumnya saja ya Allah. Sedangkan di antara kami ada orang-orang saleh. Dirintihan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya gempa berhenti. Begitu pula di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sama.
Ketika gempa bumi, para sahabat-sahabat juga generasi tabi'in yang tidak pernah menjumpai Rasulullah disuruh untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti di dalam Al-Quran, pengakuan dosa. Hendaknya kalian mengucapkan kalimat pengakuan dosa seperti Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami telah menzalimi diri kami. Ya kan? Seandainya Engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Begitu pula ucapan Nabi apa? Nabi Nuh. Ya. Kalimat-kalimat persis seperti ini. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ini ucapan Nabi Nuh alaihi salam ketika dia mengeluh kenapa anaknya juga ditenggelamkan. Tapi Allah menasihati, wahai Nuh, anakmu itu adalah kerjaannya tidak saleh. Innahu amalun ghairu saleh. Amalannya enggak saleh. Jangan bertanya sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Nabi Nuh alaihi salam kemudian sadar dan beliau mengucapkan kalimat wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Ya Rabb, kalau Engkau tidak mengampuni saya dan menyayangi saya termasuk orang rugi. Umar bin Khattab menyuruh manusia mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dan kalimat-kalimat semacamnya seperti banyak dalam Al-Qur'an. Begitu. Akhirnya Pak, berhenti kan langsung gempanya. Dahsyat doa-doa orang saleh. Begitu. Nah, oleh karena itu doa ya ketika adanya bencana turun, bisa jadi doa itu lebih kuat daripada bencana sehingga doa itu akan menolak bencana yang datang kepadanya. Begitu. Kemudian yang kedua, kedudukan doa itu sendiri adalah ayyakuna adhafa minal bala. Ya, fayaqwa alaihi al-bala fayusabu bihi al-'abdu walakin qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan. Doa itu lebih lemah daripada bencana. Ya, sehingga bencana itu lebih kuat sehingga seseorang yang doa tapi tetap aja kena musibah, kena bencana. Tapi walakin qad yukhaffifu. Doa itu sekalipun musibah tetap kena ke kita, ngenain kita, penyakit itu datang kepada kita, qad yukhaffifu. Doa itu tetap manfaat, meringankan, minimal hatinya tenang. Karena semua penyakit itu kan datangnya karena hati kita. Ya, sehingga ada tibbul qulub. Ya, obat hati diceritakan oleh para ulama adalah ya ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau pengen sehat, ya tenanglah dengan zikir kepada Allah. Oleh karena itu keberkahan ini sekarang dicabut. Bahkan termasuk salah satu dicabutnya keberkahan adalah umur pendek. Baru 40 tahun udah banyak mati. 30 tahun udah banyak mati. Bahkan penyakit-penyakit pun baru umur 10 tahun udah diabetes gitu kan. 15 tahun udah stroke ringan. 40 tahun stroke berat. 50 tahun mati kan gitu. Kenapa? Karena banyak orang hatinya tidak menyandarkan ya kepada Allah sepenuhnya urusan-urusannya. Mereka terlalu membanggakan kehebatannya, kepandaiannya. Saya baru ngobrol kemarin Jumat turun. Orang baru pas 40 tahun. 5 tahun lalu dia kena stroke ringan kan gitu. Sekarang mulai stroke berat. Udah stroke ya, stroke-nya berat. Udah gitu kadang-kadang datang, itu kadang-kadang tidak. 40 tahun padahal masih aktif kerja, pensiun pun masih jauh kan gitu ya. Ya, sudah stroke, kemudian apa? Asam urat juga lagi. 40 tahun itu umur yang sudah menakutkan sekarang itu. Ya. Nah, ini lihat. Kenapa? Ya maaf ya, saya ceritakan orang ini tapi tidak menceritakan orangnya sebetulnya. Ini beliau ketika masih aktif di jamaah tabligh sehat-sehat saja. Tapi ketika sudah mulai merambah ke usaha-usaha, udah kerja di pabrik, udah kerja akekah, udah miara kambing, wah itu penyakit mulai banyak. Terlalu banyak kesibukannya dengan dunia. Dan habis pikirannya untuk dunia. Ya, dia sadar, dia mengatakan begitu. Ketika dia aktif masih jamaah tabligh, ya dia kan jamaah tabligh saya katakan gitu. Ya alhamdulillah sehat-sehat saja. Tapi ketika 7 tahun yang lalu berhenti, itu penyakit mendera banyak sekali.
stroke ringan, kadang hilang. Ya, sudah asam urat, kalau sudah asam urat nggak bisa jalan seminggu dia. Saking sakitnya. Nah, subhanallah tabarakallah. Oleh karena itu, ya para ulama mengatakan ada bi dzikrillah tatmainnul qulub. Kalau kalian ingin sehat, cobalah tenangkan hati itu dengan banyak mengingat Allah. Cobalah setiap aktivitas kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga tenang. Hasil atau tidak hasil itu enggak masalah. Yang penting adalah bagaimana tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah saya khutbah, kalau yang mendengar khutbah kemarin kan luar biasa. Tujuan itu penting, niat itu sangat penting. Di dalam hadis Abi Kabsyah, ya, Amr bin Sa'ad Al-Anmari, Rasul mengatakan kan, innamad dunya li arba'atin. Dunia itu enggak keluar dari 4 orang, muternya ke situ lagi, Ya. Yang pertama adalah abdin razaqahu Allahu ilman wa malan. Ya. Fayattaqi fihi rabba wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu anna lillahi fi haqqan. Ada orang yang dikasih ilmu agamanya baik, diamalkan baik, juga hartanya juga dikasih oleh Allah, bukan hanya untuk keluarganya, untuk orang pun cukup, dibagi-bagi. Sehingga dia bisa bertakwa dengan harta dan ilmunya, bisa menjalin hubungan keluarga baik dengan tetangganya juga, dengan kawan-kawannya juga. Dan dia tahu ada hak-hak Allah dalam hartanya. Kata Rasul apa? Fahadza bi afdhalil manazil. Ini orang yang paling cakep kedudukannya di sisi Allah di dunia ini. Dikasih harta, dikasih ilmu agama. Kalau bodoh dia mau bertanya sehingga dia pandai, Masya Allah. Kata Rasul, fahadza bi afdhalil manazil. Ini manusia yang paling kedudukannya bagus di sisi Allah. Seperti Abu Bakar Siddiq, berharta, berilmu, bertakwa dengan harta dan ilmunya, sehingga punya kedudukan yang tinggi. Termasuk siapa? Termasuk Khadijah. Dihabiskan hartanya dan dia punya ilmu karena suaminya adalah seorang nabi, sehingga tidak ada wanita yang masuk surga sebelum Khadijah masuk surga. Masya Allah. Kemudian yang kedua, coba lihat, karena niatnya baik. Ya, abdin razaqahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Walakin sadiqun niyah. Fayaqul, "Law anna li malan la 'amiltu 'amala fulan." Orang dikasih ilmu tapi hartanya enggak punya. Tapi dia, Pak, dia punya niat yang jujur. Kalau saja saya dikasih harta seperti orang kaya yang dermawan itu, yang baik itu, yang soleh itu, saya mau mengamalkan seperti apa yang dia amalkan. Mau sedekah, mau zakat dan yang lainnya. Apa kata Rasulullah? Fa'ajruhu masawa. Pahalanya sama. Gara-gara niat pahalanya apa? Sama. Pentingnya niat itu begitu. Begitu pula dalam aktivitas kita. Mau sukses atau tidak, niat itu penting. Karena Allah itu penting. Seandainya niat kita bekerja hanya ingin mengkayakan diri kita, gak ada di akhirat sedikit pun pahala. Tapi seandainya kita ingin mencari rezeki yang halal, menafkahi anak kita dengan cara yang halal, mau banyak mau sedikit itu terserah. Yang terpenting adalah saya tidak mau makan yang haram. Itulah yang mendapatkan pahala. Mau sukses atau tidak, tetap dapat pahala. Masya Allah. Jadi pentingnya niat seperti itu. Ya. Jadi kedudukan yang kedua, saya ulang lagi bahwa ada doa itu lebih lemah daripada bencana. Tapi doa itu minimal meringankan beban orang yang terkena musibah. Begitu. Makanya orang yang selalu berdoa enggak rugi lah. Ya, dia akan selalu diberikan kebaikan. Minimal kalau musibah sudah datang kepadanya, diringankan dan hatinya pun tenang, insyaallah. Kemudian yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Itu hampir sama. Antara doa dengan ujian itu sama. Ya. Maksudnya apa? Musibah banyak, tapi doa juga banyak. Sehingga akur, hampir sama. Kalau datang musibah pun cepat hilangnya juga. Karena dia cepat doa. Tapi doa, nanti musibah datang lagi. Kan ada orang kalau diuji banyak ujiannya kan gitu. Seperti tadi, udah stroke ringan, udah apa lagi? Tadi asam urat, udah kadang mata rabun, udah diabetes, ujiannya banyak amat kan begitu. Ya, udah penyakit divonis macam-macam. Ya. Tapi dia doa pun rajin. Sehingga dia bisa mengimbangi penyakit itu dan bisa saja beraktivitas sekalipun penyakit itu menggerogoti dia. Kan ada orang yang begitu kan. Karena kuatnya juga dia doa. Musibah datang kuat, doa juga kuat. Sehingga tetap saja di aktivitasnya baik-baik saja.
yang seperti itu? Ada. Ya, ada. Nah, sehingga kalau seimbang seperti ini antara doa dengan apa? Dengan musibah, itu akan terus bertolak belakang, bertentangan, berantem bahasanya. Dan tetap di hari kiamat orang yang berdoa dikasih pahala doanya. Sekalipun musibah datang lagi dia berdoa, tetap saja pahala doa itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak ada ruginya orang berdoa. Dan itu diingatkan dalam hadis yang diceritakan oleh istri Rasulullah, ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, la yugni hadarun min qadarin. Cemas, takut itu gak bisa memberikan manfaat dari ketetapan Allah. Gak bisa nolak dari ketetapan Allah. Wa du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Tapi doa, kata Rasul, memberikan selalu manfaat. Baik musibah itu sudah turun atau belum turun. Wa innal bala'a la yanzilu. Dan ujian itu setiap hari pasti turun dari Allah. Fayalqahu du'a faya'talijan ila yaumil qiyamah. Kemudian doa menolaknya dan terus bertolak belakang sampai hari kiamat. Dan orang yang berdoa mau diijabah atau tidak tetap dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya orang doa. Nah, ini dijelaskan. Kita kan cemas, penyakit ini datang, cemasnya minta ampun. Cemas itu gak bisa memberikan manfaat, gak bisa nolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma cemas, takut, gak ada. Gak bisa memberikan manfaat sama sekali. Ya, saya bilang tadi, seorang mukmin yang baik hendaknya pasrahkan semua urusannya kepada Allah. Kecemasan itu tidak akan memberikan efek yang berarti. Ya, cemas-cemas itu justru akan menyakiti diri kita sendiri. Begitu. Orang-orang gara-gara cemas jadi dia stres, kan begitu. Kalau sudah stres, ya gampang sekali penyakit-penyakit itu datang. Kalau orang stres kan susah makan, iya kan? Susah tidur. Ya. Nah, kemudian penyakit pun akan mudah datang kepada dia. Jadi penyakit belum datang, dia udah stres duluan, akhirnya ujungnya apa? Penyakit datang kepada dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi gak perlu cemas. Ya, gak perlu cemas. Tapi persiapkan. Boleh ikhtiar, tapi sandarannya harus lebih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita lihat bagaimana kaum-kaum minoritas dari kaum muslimin ya di India. Subhanallah, tabarakallah. Dan kemudian kita cemas, kalau saja kita seperti mereka, pasti kita pun digituin di Indonesia. Pasti kan begitu kan? Ya, kecemasan itu tidak berarti apa-apa, tapi doa, kata Rasul, terus memberikan manfaat. Di samping doa juga, makanya kan diajarkan dalam Al-Quran kan, wa'iddu lahum mastata'tum. Kalau kalian ingin bisa melawan orang-orang kafir, persiapkan juga kekuatan mental. Orang kafir seperti itu, di mana mereka menjadi mayoritas, digesek orang Islam, dihancurkan. Ini memang begitu. Tapi mental orang Islam jangan down melihat begitu. Justru makin semangat dan persiapkan jiwa supaya tidak menjadi penakut, tidak stres dengan memikirkan itu. Kalau nanti kami di Indonesia seperti itu gimana ya. Enggak begitu. Persiapkan anak kita pun mentalnya, agama mereka baikkan, kekuatan fisik mereka pun baikkan. Jangan jadi penakut. Ya, jangan jadi penakut. Kenapa? Karena saya katakan sekali lagi, takut itu tidak bisa menolak qadarullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas adalah diperintahkan oleh Al-Quran ketika melihat pembantaian, penyiksaan kaum muslimin, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kuatkan mental kita, fisik kita dididik untuk menjadi orang yang kuat. Ya, sekalipun ancaman datang, ya, fisik sudah kuat dan mental spiritualnya pun kuatkan. Keagamannya pun didik. Kan seperti itu. Sehingga tidak takut melihat kekejaman-kekejaman itu. Biasa, dari dulu pun orang-orang baik memang begitu kan. Dan ketika memang berhadapan dengan kita, seandainya Allah memberikan kekuatan kepada kita, lawan. Toh dilawan pun, seandainya mati syahid, seandainya dapat keselamatan pun, alhamdulillah, sudah selesai. Kebaikan semua ada pada kaum muslimin. Begitu. Nah ya,
Ya termasuk di negeri kita. Menjadi mayoritas, persiapkan mental kita, agama kita baik, dan fisik kita pun baik. Dan didik anak-anak kita seperti itu. Jangan melihat kekejaman itu sudah, bahasanya sudah takut, sudah cemas. Gak perlu begitu. Kecemasan itu tidak memberikan efek yang berarti, saya katakan sekali lagi. Tidak bisa menolak kemudaratan, bahaya-bahaya yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan yang diturunkan kepada bumi ini. Begitu. Dan doa kata Rasul selalu memberikan manfaat. Udah turun atau belum, tetap bisa memberikan manfaat. Insya Allah begitu. Ya, wa innal bala la yanzil. Ujian itu pasti turun tiap hari kok. Ujian itu pasti turun tiap hari. Sehingga perbanyak kita doa. Semakin kita mengurangi doa kita, musibah itu gampang datang kepada kita. Tapi ketika doa itu banyak dan musibah itu juga banyak turun kepada kita, itu bisa berlawanan. Bisa jadi doa kalau memang mulut-mulut kita yang jarang makan yang haram, apalagi betul-betul zuhud, tidak senang dengan yang haram, maka bisa jadi doa kita sangat kuat dan bisa menolak bencana-bencana itu. Masalahnya di akhir zaman ini orang jarang yang terhindar dari yang haram. Bahkan tentang masalah riba saja, saya berulang-ulang, gak ada orang yang gak lepas dari riba sekarang. Pasti Bapak kredit semua di sini dengan transaksi riba. Mau sesoleh apapun terhalang doa Bapak, mau banyak mau sedikit tetap terhalang. Kenapa? Transaksi riba ada di situ. Sedangkan seseorang terhalang rizki kebaikannya gara-gara bidzan bin yusibu, gara-gara dosa yang dia perbuat. Termasuk doa itu akan terhalang kalau makan yang haram, beli rumah dengan cara yang haram, beli baju dengan transaksi yang haram. Fa anna yustajab, kata Rasul. Gimana doanya mau dikabul semuanya dari yang haram? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan apa? Kata beliau, "Ma nazala bala'un illa bidzambi." Musibah itu turun gara-gara dosa yang diperbuat oleh kita. Kita misalkan merasa pemimpin kita zalim, ya dosa kita banyak. Masalahnya gitu. Orang Indonesia yang salat sama yang enggak salat banyak kan yang enggak salat. Orang Indonesia ini orang yang bisa baca Quran dengan orang yang tidak bisa baca Quran, banyak kan yang nggak bisa baca Qurannya. Pengen dapat pemimpin yang adil katanya. Ya ngaca dulu lah kita. Hilangkan keburukan dari diri kita, baru Allah turunkan pemimpin yang adil. Pasti begitu. Kan saya sudah berulang-ulang. Kita pengen pemimpin nggak ngutang mulu, kita sendiri ngutang melulu gitu. Gimana mau bisa? Kita menuntut misalkan pemerintah jangan ngutang mulu. Kita sendiri mobil ngutang, rumah ngutang. Kebanyakan manusia kan begitu sekarang kan? Hidupnya gara-gara dimudahkan ngutang terus. Nyalahin pemerintah lah, dia sendiri juga banyak utangnya. Nyalahin pemerintah, mencela pemerintah. Ya memang itulah gambaran pemerintah kita ini. Begitu. Sehingga Imam Ali mengatakan tadi sekali lagi, "Ma nazala bala'un illa bizambi." Musibah, baik musibah kezaliman, musibah penyakit turun gara-gara dosa kita. Begitu. Sehingga kalau kita merasa begitu, kita akan beristighfar kepada Allah. Wala rufi'a bala'un illa bitaubah. Kata Ali bin Abi Thalib, musibah gak bakal diangkat secara menyeluruh kecuali kalau manusia sudah banyak yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Sekarang saya tanya, apakah di antara kita betul-betul memperhatikan zakat kita? Padahal zakat itu jadi tolak ukur loh. Pemerintah zalim atau tidak tergantung rakyatnya banyak yang bayar zakat atau tidak. Kalau mereka semua hampir sadar membayar zakat, maka pasti akan diberikan pemimpin yang baik, yang adil. Karena zakat ini juga penentu dalam masalah kezaliman dan tidak yang terjadi pada pemerintahan kita atau pemerintahan orang lain. Begitu. Makanya kalau ingin musibah, bencana, wabah, penyakit diangkat, kembalilah kepada Allah. Karena orang yang bertaubat pasti akan diberikan kebaikan oleh Allah di dunia dan akhirat. Pasti begitu. Pasti. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Umar mengatakan, "Ad-du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil." Doa itu selalu memberikan manfaat baik musibah itu sudah datang atau belum datang. Fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Maka kalian wahai hamba-hamba Allah teruslah berdoa, jangan bosan berdoa. Karena doa ini akan ditolak oleh Allah
malam ya'jal, selagi tidak tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa? Udah doa banyak, tapi tetap aja keadaannya begini-gini juga. Kemudian dia putus berdoa karena merasa nggak diijabah, nggak diterima oleh Allah. Inilah yang disebut doa ini tidak akan diterima selagi tidak tergesa-gesa. Makanya terus saja sampai mati doa itu jangan putus. Terutama dalam sujud-sujud kita, doalah yang banyak dalam sujud sunnah, salat sunnah kita. Karena orang yang paling dekat dengan Allah dalam kondisi sujud. Makanya kata Rasulullah, fa'aktsirud du'a fihi faqaminun ayustajab. Perbanyak doa ketika sujud, maka pasti diijabah, pasti. Pak Halim dekat Pak Jokowi minta mobil, dikasih enggak Pak Halim? Pasti dikasih kan? Ya. Itu bisa ya. Ya. Makanya orang berlomba-lomba dekat pemerintah, ya kan? Karena ingin gampang kan gitu. Sekalipun mungkin saja di antara manusia dari masa dulu menjual agamanya untuk dapat jabatan atau dunia. Banyak begitu kan. Makanya para ulama-ulama salaf ogah dekat-dekat pemerintah. Kenapa? Kalau mereka pun tidak tamak dengan harta, tapi kecepretan, bahasanya syubhat-syubhat atau sesuatu yang haram. Harusnya hak orang lain dikasih kepada dia karena dekatnya kepada misalkan pemerintah dari masa dulu. Baik itu para imam imam yang 4 seperti Hanafi, Malik, Syafi'i, ya, Hambali, dalam kisah-kisahnya sangat zuhud sekali dan tidak mau. Bahkan Imam Bukhari pernah diundang oleh, ya, ketika itu pemimpin di kala itu, Imam Bukhari ogah. Kalau mereka ingin dinasihati, datanglah ke tempat saya. Enggak perlu saya datang kepada mereka. Masalahnya kalau datang kepada mereka dikasih uangnya pun nanti syubhat lagi gitu. Kalau pengen jujur ingin dinasihati, datanglah. Ya, itu Imam Bukhari zuhudnya, Masya Allah. Ya. Baik. Sedangkan sekarang orang berebut ingin dekat pemerintah, gitu kan? Berebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalipun itu nisbatnya orang alim gitu. Ini adalah keburukan, kecuali kalau memang ada tujuan-tujuan ingin membenahi atau menasihati, itu kecuali. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Thauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan la yaruddul qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketetapan Allah kecuali doa. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam apa? Dalam qadanya, rencananya. Dalam qadarnya itu sudah ditetapkan bahwa doa itu merubah qadar Allah. Ini enggak bertentangan dengan kita harus yakin bahwa semua adalah ketetapan Allah dan tidak bisa dirubah ketetapan Allah. Betul, tapi Allah pun menetapkan bahwa doa itu bisa berubah. Sudah selesai. Begitu. Kemudian kata Rasulullah, wala yazidu fil umri illa albirr. Tidak ada yang menambah dalam umur kita kecuali kebaikan. Karena orang yang berbuat baik sekalipun umurnya pendek, dia bisa memaksimalkan kebaikan seolah-olah umurnya panjang. Ketimbang orang yang umurnya panjang tapi tidak bisa memaksimalkan kebaikan. Ya. Orang umurnya 20 tahun tapi dari masa mudanya sampai 20 tahun dia maksimalkan untuk ibadah, dia hatamkan Quran, dia hafalkan Quran. Dengan orang yang umurnya 50 tahun juz amma pun enggak kelar-kelar hafalnya. Enggak memaksimalkan ibadahnya. Quran itu sisa waktu saja dipakainya. Kalau ada sisa waktu baru baca Quran. Giliran cari dunia bukan sisa waktu, sesuatu yang terpenting dalam waktunya dihabiskan untuk dunia. Apa? Ketika kita meninggal kita bisa melihat dunia kita itu gak ada manfaat sama sekali. Iya kan? Istri kita, anak kita yang kita cintai, mereka nangis sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, kesononya bahagia, apalagi ditinggalin harta banyak oleh kita. Iya kan? Apalagi masih muda nikah lagi, senang mereka, kita sekarat. Kan begitu. Kalau tujuan kita hanya ingin menyenangkan manusia, bukan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu gambarannya. Oleh karena itu dunia itu akan kita sesali ketika kita dicabut roh. Ketika waktu yang terpenting dihabiskan untuk dunia, sedangkan akhirat kita sisa waktu saja termasuk membaca Al-Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siap-siap saja penyesalan kita. Oleh karena itu Rasul mengingatkan kepada kita kan, mayit itu 3 yang ikutin kan. Pertama apa? Keluarganya kan, hartanya dan amalnya. Yang 2 pulang, yang tersisa 1, yang tetap 1. Keluarganya pulang semua,
yang katanya cinta kepada kita, pulang semua mereka. Hartanya yang kita kumpul-kumpulin, harta kita nih kalau mati dikumpul-kumpulin, dibawa oleh kita? Enggak, cuma kain kafan saja. Enggak ada yang dibawa, enggak ada. Yang tetap apa? Amalan kita. Nah, kalau saja akhirat itu dimanfaatkan hanya sisa waktu kita, ya Allah, rugi betul kita nih. Ya. Doa itu kalau ada kesempatan, lah doa tuh gampang. Ngapain nyari kesempatan doa? Doa tuh kapan saja bisa. Bahkan ketika kita musafir di mobil saja dianjurkan untuk doa kan? Naik motor saja dianjurkan untuk berdoa. Karena ketika makin jauh perjalanan kita, itu makin diijabah permintaan kita. Makanya perbanyak doa ketika musafir, apalagi dalam keadaan tenang-tenang. Makanya orang dihabiskan waktunya main HP, sayang itu. 2 jam dia main HP. Kalau main HP-nya bagus sih gak masalah. Tapi kalau main-main game, ada orang tua senang main game. Apa maksudnya? Ya, orang tua udah gak kuat kakinya tapi masih senang nonton bola, berjam-jam nonton bola. Buat apa? Ada manfaatnya nonton bola? Gak ada. Yang ada kesel, apalagi jagoan kita kalah, ya kan? Apa manfaatnya nonton bola? Orang yang nonton bola, dia mengidolakan misalkan Cristiano Ronaldo, dia dikumpulkan nanti dengan Cristiano Ronaldo nanti begitu. Nauzubillah min dzalik. Siapa? Kalian mengidolakan dan kita mengidolakan orang-orang kafir, itu apa orang kafir diidolakan? Sama sekali tidak ada manfaatnya. Bayangkan ketika kita mati, habis waktu kita untuk dunia kita, untuk menyenangkan syahwat kita, kemudian jarang kita dekat dengan Al-Quran. Ya Allah, padahal Al-Quran ini teman yang sejati. Amalan kita juga teman yang sejati. Masya Allah. Baik. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, umur kita nambah, bahasanya seperti nambah dan bermanfaat. Itu tidak ada yang menambah umur kita kecuali kebaikan. Ya, oleh karena itu mintalah ketika umur panjang juga diberkahi umur kita, dimaksimalkan dengan kebaikan, bukan dimaksimalkan dengan kemaksiatan. Nggak ada manfaatnya umur panjang kalau habis waktunya untuk maksiat, untuk hal sia-sia, dan kebaikan hanya sisa waktunya saja. Ada ngaji bahasa Arab sisa waktu, ya gitu ya, itu pun jarang datang lagi. Itu contohnya. Ya, ada juga kita ngaji sisa waktu juga di hari Sabtu ini, subuh ini. Nanti setelah itu banyak kita melakukan hal sia-sia, pasti begitu. Ya, kemudian Rasul mengatakan di akhir bab ini terakhir dalam bab ini hadis yang diriwayatkan oleh Sauban, wa innar rajula la yuhramu rizqu bidzambi yusib. Sesungguhnya seseorang akan dihalangi rizki taat kepada Allah karena dosa. Makanya orang kalau berat dia bangun tahajud, dosanya terlalu banyak dia. Orang kesiangan mulu subuh, dosanya terlalu menumpuk dia. Otaknya sudah didoktrin oleh syaitan untuk dunia dan dunia. Giliran dunia jam berapapun dia sanggupi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Ya. Bahkan orang yang gila bola, kan saya katakan sekali lagi, jam 2 bola ada tayangan, dibangun jam 2, sholat kagak, wudu enggak gitu. Termasuk HP. Ya, dan berbagai macam penghalang kita untuk taat kepada Allah. Sehingga orang yang berat melakukan ketaatan, duduk di majelis ilmu berat dia, dosanya terlalu menumpuk dia, atau kesombongannya terlalu memuncak dia. Sehingga ogah dia duduk di majelis ilmu yang padahal dekat, dia melangkah bisa gampang. Dengan kendaraan juga gampang, dia dekat. Tapi karena dosa, itulah terhalang dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk sedekah, zakat dan yang lain. Ya, jadi kalau kita terhalang melakukan ketaatan, malas betul, innalillah. Dosa kita sudah terlalu banyak. Ya. Kalau yang masih punya orang tua malas untuk bersilaturahim, padahal dia bisa punya ongkos ke sana, punya uang untuk membawakan makanan dan yang lainnya, itu terlalu banyak dosanya. Sekarang kan banyak orang begitu kan, laki-laki terutama yang wajib taat kepada dan juga berbakti kepada ibunya dan juga orang tuanya, mereka malas bersilaturahim. Padahal orang yang mengunjungi orang tuanya dan saudara-saudaranya dan kawannya yang muslim, itu malaikat mencatat setiap langkahnya satu kebaikan. Begitu.
Bahkan ada orang-orang atau laki-laki orang tuanya dekat ketemunya sebulan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada juga yang 2 bulan sekali. Saking malasnya dan sibuk dengan dunianya. Ya, oleh karena itu cek saja diri kita. Kalau kita malas melakukan ketaatan, berarti memang dosa kita menumpuk banyak. Hendaknya kita kembali kepada Allah dan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sebelum saya tutup, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Bismillah. Ya, Pak Samsuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salah satunya doa juga bisa menolak musibah. Iya. Bagaimana Pak kalau doa juga bisa menolak takdir? Iya. Itu aja Pak. Iya. Tadi dalam hadis sudah dijelaskan bahwa takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Hadis dari Sauban. Jadi takdir itu bisa, sudah Allah tetapkan bisa menolak takdir. Doa itu bisa menolak apa? Takdir. Takdir itu bisa ditolak dengan doa. Begitu. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dan doa ini bisa juga memperpanjang Umur. Iya. Rasul ngedoain Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Ya Allah, panjangkan umur Anas bin Malik. Ya Allah, kayakan Anas bin Malik dan berkahi kehidupannya." Anas bin Malik dipanjangkan umurnya. Sebagian riwayat mengatakan 99 umurnya. Sebagian mengatakan 100 lewat. Dan Allah kayakan dia. Diberkahi umurnya. Dan Rasul pun pernah sewaktu-waktu mendoakan, "Ya Allah, banyakkan anak Anas bin Malik." Banyak juga anak. Bapak juga saya doain anaknya banyak. Amin. Baik. Jadi doa itu bisa menolak takdir. Iya, dan itu tadi dalam hadis Sauban sudah dijelaskan. Baik. Iya, silakan. Assalamualaikum. Sudah. Tes. Ya Pak. Ini mic-nya diganti baterainya ini. Jadi yang pertama Pak Ustaz, dalam hal berdoa, keutamaan doa kita antara doa umum dan tes ya. Nah, jadi Pak Ustaz, jadi seringkali kan kita itu diajarkan doa itu sifatnya berdoa umum gitu Pak Ustaz. Nah, tetapi dalam keseharian kita menjalani kehidupan ini, kita itu pun banyak mengalami permasalahan-permasalahan yang bersifat itu spesifikasi. Iya. Ini bagaimana keutamaannya antara doa umum sama doa yang bersifat khusus gitu Pak Ustaz? Iya. Saya pernah dengar doa itu sebaiknya tidak dirinci kan gitu Ustaz ya. Iya. Doa ini bersifat umum. Satu. Yang kedua, di dalam doa berjemaah begitu, kadang-kala kita ini lebih banyak tidak tahu artinya gitu Ustaz. Bahkan pada saat memimpin doa berjamaah ini pun suaranya pun bahkan tidak terdengar begitu. Dan kita harus mengamini yang demikian begitu ya. Ketika itu seseorang yang memimpin doa. Ini pertanyaan yang kedua, bagaimana yang demikian? Apakah kita sekedar ngaruh saja, mengikuti saja begitu? Ini yang kedua. Yang ketiga Pak Ustadz, seringkali juga di dalam sehari-hari kita gitu ya, ada teman, kerabat atau apa begitu, doakan saya ya begitu. Ini menyikapi yang demikian Pak Ustadz ya, itu yang praktis itu bagaimana kita begitu ya, untuk yang jelas kita tetap punya niatan yang baik begitu Pak Ustadz ya, tetapi bagaimana yang tepat kita menyikapi yang demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya doa itu ajarannya adalah khusus dulu baru umum. Pertama tadi ya. Jadi doa seperti nggak boleh kita doain Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Kita sendiri belum doa. Harusnya apa? Allahumma ighfirli. Saya dulu. Ya Allah ampuni saya. Baru wali walidayya. Iya kan? Kedua orang tua. Walil mu'minin dan orang-orang yang beriman. Begitu pula ketika kita berdoa, misalkan pengen dirahmati oleh Allah. Ya, hendaknya tidak langsung kepada secara umum semua, tapi kita dulu, Allahumma arhamni warham jami'al muslimin. Ya Allah sayangi saya dan sayangi semua orang-orang Islam. Tetap doa itu harus ke kita dulu khusus, baru kepada orang lain. Itu adalah perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memanjatkan doa. Kita dulu. Ya kalau kita minta diampuni, baru kita bicara orang tua. Ya Allah ampuni dosa saya dengan bahasa saya nih. Ya, dan luaskan rezeki saya. Ampuni kedua orang tua saya. Misalkan orang tua masih hidup, dan luaskan rezeki kedua orang tua saya. Ampuni orang-orang beriman saudara-saudara saya ya Allah, dan luaskan rezeki mereka. Gak boleh ke orang dulu, kita belum. Gak boleh. Jadi khusus kita dulu, baru orang lain. Begitu. Ya makanya kalau dalam ajaran Al-Quran kan tadi Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minin. Itu dalam surah Ibrahim kan, ya Rabb ampuni saya dan kedua orang tua saya dan orang beriman semua. Begitu. Jelas kan ya? Jadi doa itu lebih afdal umum atau khusus? Ya, kedua-duanya afdal. Cuma khusus untuk kita dulu, baru orang lain. Termasuk orang tua dan saudara-saudara kita dan kawan-kawan kita. Begitu. Kemudian yang kedua, tadi bahwa doa berjamaah ya. Ya, doa berjamaah. Bagaimana kalau ini kan ada doa berjamaah itu dianjurkan, memang ada yang dianjurkan. Seperti apa? Kunut. Iya kan? Kunut nazilah atau kunut, kalau dalam mazhab Syafi'i mungkin kunut subuh ya. Tapi kan kunut subuh, sebenarnya kunut subuh itu sebenarnya asal usulnya kunut nazilah juga sebetulnya. Cuma Imam Syafi'i berpendapat berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Beliau khusus subuh terus menerus gitu kan. Ya berbeda dengan pendapat-pendapat ulama yang lain, saya katakan begitu. Sehingga sekali lagi ya, doa ketika memang dianjurkan berjamaah, aminkan. Aminkan, kecuali kalau tidak terdengar suara imamnya atau yang berdoa. Itu kecuali ketika khutbah kan diaminkan. Ikhtilaf itu adalah ngangkat tangan apa enggak, itu aja ikhtilafnya di situ. Kalau mengaminkan ya aminkan. Ya. Itu kan doa berjamaah seperti khatib sedang berdoa kan gitu ya. Nah ya. Kemudian juga ketika mungkin seorang imam berdoa, kalau memang terdengar kita aminkan, kalau tidak ya tidak. Begitu. Atau mungkin dalam keadaan genting, karena Rasulullah pernah kan berdoa setelah salat, ketika istisqa, sebelum salat dan setelah salat beliau berdoa dan sampai ngangkat tangannya begini dan semua mengaminkan di belakang. Kan gitu. Ya. Jadi sekali lagi aminkan kalau terdengar. Kalau tidak ya diam saja. Ya, kalau tidak ya diam saja. Kalau terdengar aminkan. Begitu. Kecuali kalau memang yang tidak dianjurkan. Begitu ya. Yang tidak dianjurkan apa? Ya mungkin saja ada acara-acara yang bid'ah. Ya. Acara-acara yang berbau kesyirikan yang enggak boleh. Ya mengikutinya saja enggak boleh, apalagi mengaminkannya. Ya kan banyak ritual-ritual yang berbau syirik kan gitu kan. Ya. Seperti orang datang ke kuburan, kemudian dia mengeraskan suaranya di kuburan, ya kemudian berdoa dengan keras. Nah ini enggak dianjurkan untuk diaminkan. Berziarah itu jangan berkeras-keras suaranya. Karena kata para sahabat, kata Abdullah bin Umar, ada beberapa hal yang kami tidak suka mengeraskan suara di situ. Salah satunya adalah ketika di dekat mayit. Ketika di dekat apa? Mayit.
ya, mengeraskan suara, termasuk ketika di kuburan. Mengeraskan suara itu hukumnya makruh. Kemudian orang berdoa di kuburan dengan keras suaranya, Allahumma ighfir lahum warhamhum, enggak boleh. Dan tidak perlu diaminkan karena tidak dianjurkan di situ untuk mengeraskan suara. Begitu. Ya. Atau mungkin perbuatan-perbuatan syirik, perbuatan sedekah alam. Kan biasanya ada doa-doa juga di situ kan. Yang udah berbuat syirik, dia doa lagi kan gitu. Enggak perlu diaminkan, sekalipun doanya baik enggak perlu diaminkan. Ya, ketika di keadaan-keadaan yang bid'ah ataupun syirik, ya, begitu. Jadi doa berjamaah itu sendiri sebetulnya ada yang dianjurkan, ada yang secara umum tidak gitu ya, tidak dianjurkan, apalagi kalau berbau syirik tidak sama sekali, ya. Dan bahkan harus kita tinggalkan, begitu. Baik. Kan banyak orang ketika kuburan meraskan suaranya, enggak diaminkan, jangan diaminkan. Ya. Kemudian di samping mayit mungkin saja ketika dia sudah di samping mayit ya, dia doa dengan keras-keras tidak dianjurkan untuk diaminkan gitu. Dan ini termasuk perbuatan yang keliru ya, atau salah. Baik. Ya, di satu sisi ada dianjurkan untuk berjamaah doa, di satu sisi juga ada yang terlarang begitu. Jadi itu harus kita ketahui juga ya, doa-doa yang mana yang harus dikeraskan dan kita aminkan sebagai makmum ya. Bahkan ketika Imam Ahmad ditanya, padahal Imam Ahmad gak setuju dengan kunut subuh selalu kan ya. Kemudian kalau imamnya kunut bagaimana, kata Imam Ahmad katanya, hendaknya dia mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Hendaknya dia mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Aminkan tetap. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Aminkan tetap. Kata siapa? Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Itu masyhur. Coba saja lihat fatwa-fatwa Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Aminkan ketika imam berdoa, aminkan. Kecuali gak kedengeran gitu kan, kecuali tidak terdengar. Baik. Tadi Bapak kayaknya ada 3 ya, tersisa apa tadi? Ini seringkali kan kita ketemu teman. Oh iya, doa ya, minta doa. Muslim maupun tidak muslim, Iya. kadang kan sering terucap. Iya. Doakan saya ya. Iya. Gimana kita nyikapinya? Baik. Sebetulnya kebanyakan orang mengambil hadis seperti Rasulullah ketika Umar bin Khattab akan umrah, jangan lupakan saya dalam doamu, kata Rasul gitu ya. Kemudian juga Rasul menyuruh kepada siapa? Kepada para sahabat Umar, Ali, dan itu ada di situ, supaya minta doa nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni, orang yang saleh yang berbakti kepada ibundanya ya, Uwais Al-Qarni. Ya, Uwais Al-Qarni ini sebetulnya sejaman dengan Nabi tapi nggak pernah ketemu dengan Nabi, sehingga disebutnya bukan sahabat, tabi'in gitu ya. Beliau pernah mengunjungi rumah Aisyah atau rumah Nabi tapi nggak ketemu, Nabi sedang peperangan, ya, sedang musafir dalam peperangan. Jadi sehingga beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga statusnya tabi'in bukan sahabat. Nah itu Rasul mengatakan nanti kalau ketemu dengan Uwais Al-Qarni diberikan sifat-sifatnya, ciri-ciri tubuhnya, maka mintalah doa kepadanya, maka doanya tidak akan ditolak. Karena doanya tidak akan ditolak. Begitu. Jadi berdalil dengan ini. Jadi meminta doa menurut Imam Nawawi boleh, tapi dengan orang yang saleh dan jelas kesalehannya. Jangan asal saja. Ya. Nabi minta supaya tidak dilupakan doanya Umar bin Khattab saleh atau tidak? Saleh, atau siapa yang meragukan? Setan aja takut sama dia karena kesalehan. Uwais Al-Qarni, para sahabat suruh minta, padahal para sahabat lebih afdal daripada Uwais Al-Qarni. Tapi karena saleh, boleh apa enggak? Nabi justru nyuruh kan? Sehingga tidak boleh gampang mengucapkan doakan saya. Tidak boleh gampang begitu, kecuali kepada orang yang saleh yang jelas kesalehan. Gitu. Karena orang kalau enggak jelas kesalehannya, dia akan takabur nanti. Pak Halim doakan saya ya, Ustaz aja minta doa sama saya, berarti saya saleh dong gitu. Bisa ya, harus jelas kesalehannya dan jelas. Saya katakan kalau Rasul kan nyuruh para sahabat ke Uwais Al-Qarni karena Rasul juga menjelaskan dia adalah orang saleh, dikenal di langit, tidak dikenal di bumi karena miskin kan gitu. Tapi kan saleh dia, orang yang taat kepada ibunya, orang yang sangat-sangat berbakti kepada ibunya. Bahkan dia minta ketika tawaf, Allah maghfir ummi, ya Allah ampunilah ibuku.
Apa coba kata ibunya? Mintalah ampun untukmu. Ya, mintalah kebaikan untukmu. Apa kata Uwais Al-Qarni? Seandainya ibu saya diampuni, maka saya pun pasti akan diampuni, kata Uwais Al-Qarni. Saking cintanya kepada ibunya, saking taatnya kepada ibunya, dan amat luar biasa berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Yang model begitu boleh kita minta doa, tapi kalau ke siapa saja nggak full, ya itu harusnya tidak, ya, menahan mulut, ya, untuk minta doa kepada siapa saja yang belum jelas kesalehannya dan akan memunculkan ketakaburan kepada orang yang kita minta itu. Ya, baik, mungkin itu saja lah. Insyaallah di lain waktu kita akan bahas, masih panjang, ini cuma pendahuluannya saja. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.